Hai guys, apa kabar? Bagaimana keadaan kalian hari ini? Jumpa lagi dengan Bagaimana Channel. Kita sedang menjelajahi pantai-pantai di selatan jalur lintas selatan Kabupaten Malang. Pantai yang akan kita eksplorasi kali ini adalah Pantai Balekambang dan Pantai Regen yang letaknya saling bersebelahan. Pantai Balekambang dan Pantai Regen terletak di wilayah dusun Sumber Jambe, Desa Srigonco, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Pantai ini berjarak sekitar 58 km ke arah selatan dari kota Malang dengan waktu tempuh kurang lebih 2 jam. Jika berangkat dari Blitar seperti kami saat ini akan ditempuh sekitar 76 km ke arah tenggara dari kota Blitar dengan waktu tempuh kurang lebih 2 jam 30 menit. Hanya selisih 30 menit jika berangkat dari kota Blitar. Dari perempatan JLS Balekambang ini ke Pantai Balekambang dan Pantai Regen, jaraknya hanya 1,8 km, tapi waktu tempuhnya sampai 10 menit. Berarti kecepatan rata-ratanya hanya akan sekitar 10,8 km per jam. Kemungkinan jalanannya akan banyak hambatan, misalnya karena banyak lubang di sana-sini. Bandingkan dengan jarak dari perempatan JLS Ngliep ke Pantai Ngliep yang masih sekitar 6 km lagi, tapi bisa ditempuh dalam waktu 12 menit, yang berarti kecepatan rata-ratanya sekitar 30 km per jam. Saat ini akses menuju Pantai Balekambang dan Pantai Regen sebenarnya sudah semakin mudah dan nyaman. Meski jalannya cukup ekstrim karena ada beberapa tanjakan dan turunan yang menikung tajam, namun jalannya sudah beraspal mulus dari kota Malang hingga JLS Malang. Hanya sepenggal jalan yang sepanjang 1,8 km ini saja yang masih belum bagus. Dari kota Malang tersedia bus Damri yang beroperasi setiap hari untuk pengunjung pantai. Berangkat dari Pul Damri Malang melalui jalur Turen, melewati Terminal Hamid Rusdi, Pantai Sendang Biru, dan berakhir di Pantai Balekambang pulang pergi. Kabar baiknya, status jalan dari Gundang Legi ke Pantai Balekambang akan dinaikkan menjadi jalan nasional, sehingga aksesnya nanti akan semakin mudah dan jalannya akan diperlebar. Pantai Balekambang dikabarkan pertama kali dibuka oleh Syekh Abdul Jalil dari Yogyakarta. Pantai ini mulai berkembang dan disinggahi masyarakat luas tahun 1978 setelah adanya pembukaan akses jalan yang dilakukan Kades Srigonco Tukiran. Nama Balekambang kian dikenal setelah secara resmi dibuka sebagai salah satu tempat wisata oleh Bupati Malang saat itu, Edi Slamet, pada tahun 1983. Saat itu jalannya masih berupa jalan makadam, kemudian pantai ini diresmikan pula sebagai tempat perkemahan pramuka Kabupaten Malang. Syekh Abdul Jalil dikabarkan berasal dari Yogyakarta. Dia adalah seorang keluarga ningrat yang memiliki ilmu agama cukup tinggi, sehingga pengaruhnya di masyarakat begitu kuat. Apalagi Syekh Abdul Jalil termasuk orang yang tidak mau kompromi kepada penjajah Belanda, sehingga Belanda menjadikannya sebagai orang yang harus disingkirkan. Kita sudah tiba di gerbang masuk Pantai Balekambang dan Pantai Regen. Tiket masuk ke kawasan Pantai Balekambang dan Pantai Regen itu Rp15.000 per orang. Untuk kendaraan bermotor dikenakan biaya retribusi sebesar Rp5.000 per motor dan Rp10.000 per mobil. Sedangkan untuk fasilitas lain seperti toilet, bermalam atau camping, dan lain-lain akan dikenakan biaya tersendiri. Konsepnya menarik karena area pantai ini buka 24 jam. Jadi pengunjung bisa leluasa datang kapan saja dan bisa berlama-lama di sini. Bahkan untuk menginap di penginapan ataupun di tenda di area camping ground. Satu pintu gerbang untuk dua buah pantai. Pantai pertama adalah Pantai Regen dan pantai yang kedua adalah Pantai Balekambang. Karena Pantai Regen terletak paling dekat dengan akses masuk, maka kita nanti akan mengunjungi Pantai Regen terlebih dahulu. Pantai Regen terletak di sisi kiri atau sisi timur dari Pantai Balekambang dan paling dekat dengan akses masuk. Letaknya yang strategis ini menarik wisatawan untuk melakukan aktivitas jelajah pantai di pantai ini terlebih dahulu. Fasilitas di Pantai Regen belum lengkap dengan penginapan dan rumah makan.
Namun demikian, wisatawan dapat memanfaatkan fasilitas di Pantai Balekambang yang sudah sangat lengkap dan dapat menggunakan penginapan dan tempat makan di sana. Kalau tempatnya tidak jauh dari titik terjauh paling timur Pantai Regent pun hanya 400 meteran saja dan bisa dengan jalan kaki juga. Di Pantai Regent nanti sudah tersedia beberapa kamar mandi dan toilet yang bersih dan terawat untuk pengunjung yang ingin mandi atau buang air kecil. Yang lurus, kiri, dan kanan itu masih Pantai Regent guys. Sedangkan Pantai Balekambang itu yang sebelah kanan agak jauh lagi masuk ke kanan sana. Kita ke kiri dulu untuk mencapai ujung dari Pantai Regent dulu. Nanti kita jalan kaki hingga mendekati perbatasan ke Pantai Balekambang. Di area Pantai Regent ini sudah ada kamar mandi, toilet, musola, tapi untuk penginapan di sini tidak ada. Yang ada adalah area camping ground untuk mendirikan tenda-tenda di sini. Kalau tempat menjual makanan di sini ada, tapi tidak sebanyak dan tidak ramai di Pantai Balekambang. Pantai ini memiliki daya tarik utama berupa keindahan pemandangan alam, terutama saat matahari terbit dan tenggelam. Areanya cukup luas, pantai pasir putihnya panjang dan lebar, sehingga pengunjung bisa menikmati aktivitas pantai yang berbeda-beda. Kebersihan dan kerapian pantai ini sangat mengesankan. Pemandangan yang indah dengan pasir putih yang bersih dan halus, air laut yang jernih, dan latar belakang perbukitan yang hijau. Kita bisa menikmati pemandangan tersebut sambil berjalan-jalan di sepanjang pantai. Anak-anak dapat bermain di pasir pantai yang bersih dan lembut. Kecantikan pantai ini membuat Pantai Regent menjadi spot favorit untuk melaksanakan pemotretan. Pantai Regent memiliki beberapa spot selfie menarik yang dapat dikunjungi oleh pengunjung yang ingin mengabadikan momen di pantai ini. Pantai Regent juga menjadi salah satu pilihan tempat prewedding yang menarik. Pasangan yang ingin mengabadikan momen sebelum pernikahan dapat memanfaatkan keindahan pantai dengan latar belakang gunung dan batu karang sebagai tempat foto. Beberapa spot yang cocok untuk foto prewedding antara lain area Pantai Pasir Putih, area Batu Karang, dan area hutan. Pantai Regent juga menyediakan jasa fotografer yang dapat membantu pasangan dalam pengambilan foto prewedding. Pantai Regent terkenal dengan keindahan sunrise dan sunset yang bisa dinikmati oleh pengunjung. Spot terbaik untuk menyaksikan sunrise adalah di sekitar area patung Dewa Wisnu yang berada di ujung timur atau di sebelah kiri kita itu. Sedangkan untuk menyaksikan sunset, pengunjung dapat pergi ke area barat di sekitar area Pohon Cinta atau Jembatan Cinta sebelah kanan kita itu nanti guys. Pantai Regent juga menyediakan area camping bagi pengunjung yang ingin bermalam di sekitar pantai. Area camping ini disediakan cukup luas dan nyaman. Banyak pohon yang rindang dan berjajar rapi dengan jarak yang ideal untuk mendirikan tenda dan memarkir kendaraan di samping tenda. Dengan tarif yang terjangkau yaitu Rp50.000 per malam untuk 1 sampai dengan 2 orang, dengan tambahan biaya Rp20.000 untuk setiap orang tambahan berikutnya. Fasilitas yang disediakan antara lain area berkemah, tempat api unggun, kamar mandi dan toilet, serta area parkir. Suasananya tenang dan sepi dan tidak ramai dibandingkan dengan pantai-pantai lain. Hal ini membuat pantai ini menjadi tempat yang tepat untuk melepas penat dan bersantai di tenda di tepi pantai sambil menikmati irama deburan ombak di malam hari. Ombak di pantai ini tidak terlalu besar, sehingga aman untuk berenang atau bermain air. Di sini wisatawan dapat melakukan berbagai aktivitas seperti snorkeling, bermain kano, menikmati sunset yang indah di sore hari,
berjalan-jalan, menikmati udara segar dan matahari terbenam yang memukau, berenang, berjemur, bermain pasir, bermain voli pantai, bersantai di tepi pantai, naik perahu, atau melakukan aktivitas pantai lainnya. Pantai Regent terkenal sebagai salah satu tempat surfing dan kitesurfing yang populer. Para peselancar sering datang ke pantai ini untuk menikmati ombak yang menantang, karena ombak yang cukup memungkinkan untuk surfing. Pengunjung juga bisa menyewa sepeda untuk menjelajahi area sekitar dan menikmati pemandangan alam yang indah dengan berkeliling di area pantai. Coba jalan terus. Apa yang menyebabkan pantai ini dipisah menjadi dua pantai? Satunya Pantai Regent, satunya Pantai Balai Kambang. Luas ya, pantainya luas, cocok untuk mendirikan tenda ini. Cuman dia bukan rumput ya, kalau Madasari kan rumput. Kalau ini pasir dan pasirnya ini empuk. Pasirnya empuk. Jangan lupa like and subscribe. Bakso Cak. Jualan bakso juga. Ini tadi pemisahannya di sini ya. Mulai berpisahnya. Bukan. Wow, ternyata Pantai Regent lebih oke untuk duduk-duduk camping. Kalau ombaknya sih sama, kanasnya daerah Regent maupun daerah Balai Kambang. Ini batasnya ya. Ini kan pemisahnya di sini nih. Ini udah mulai masuk ke Balai Kambang nih kita. Ini Pantai Regent, yang di sini Pantai Balai Kambang. Ini kayaknya patoknya pemisahnya ini. Patok pemisahnya ini nih. Atas pasang tertinggi. Oh, atas pasang tertingginya sampai sini. Atas pasang tertinggi ya. Tapi ini udah beda tanahnya. Ya, ini kalau yang Balai Kambang seperti ini. Vegetasi juga beda. Coba kita sini, dari sini. Nih, yang sebelah kiri itu Pantai Regent, yang sebelah kanan itu Pantai Balai Kambang. Ya, kita sampai sini aja, nanti yang ke sebelah sana kita naik mobil. Jadi pemisahnya di sini. Nggak apa-apa, lihat sini dulu. Nah, sini lebih banyak daun-daun begini. Kalau yang di Balai Kambang seperti ini posisi situasinya. Yang Pantai Regent lebih bersih, pantainya lebih putih. Nah, ini pemisahnya, bisa lihat bedanya ya.
situasi Pantai Regent. Nah, ini Pantai Regent. Kita pakai mobil aja ke Balikambang. Nah, kita masih di Pantai Regent. Atau jauh juga dari jalannya ya? Ini iya, mobilnya belum kelihatan. Wow, ombaknya, Bo. Naik lagi, cus. Wow, jebur. Sana bergulung-gulung. Bergerak ke Pantai Balikambang yang berada di sebelahnya persis, hampir tidak ada batas. Yang tampak batasnya hanya pada bentuk suasana pantainya beda-beda. Kalau Pantai Regent dia lebih luas, bersih, nyaman untuk dijadikan tempat mendirikan tenda untuk camping di sini. Sedangkan yang Balikambang sepertinya agak lebih sempit sedikit. Kita lihat ya, belok ke arah Pantai Balikambang. Nah, itu guys perbatasannya. Kiri Pantai Regent yang tadi kita parkir di sana, kemudian yang kanan Pantai Balikambang. Di sini ada homestay yang mau tinggal nginap di sini. Banyak tersedia homestay di area Balikambang. Banyak pilihan tempat makan dan ada beberapa penginapan. Suara kendaraan lalu lalang akan terdengar jika mendirikan tenda di sini, sehingga kurang cocok untuk mendirikan tenda di sini. Di area Pantai Balikambang ini terdapat banyak warung makan dan restoran yang menyajikan berbagai hidangan lezat khas Indonesia, khususnya hidangan laut atau seafood yang segar seperti kepiting, ikan bakar, cumi-cumi goreng, dan udang saus tiram. Ada juga yang menjual nasi goreng, mie goreng, nasi campur, dengan pilihan lauk seperti ikan bakar, ayam goreng, tahu, tempe goreng, nasi pecel, tahu telur, gado-gado, soto ayam dan sate ayam, bakso, jagung bakar, dan lain-lain. Dan juga aneka minuman segar seperti es kelapa muda, es jeruk, es buah, dan jus segar yang bisa memberikan kesegaran di tengah cuaca yang panas. Harganya cukup terjangkau dan rasa masakannya juga lezat. Salah satu kuliner khas yang wajib dicoba di pantai ini adalah sate kelapa. Sate ini terbuat dari daging ayam atau ikan yang ditusuk menggunakan batang kelapa dan kemudian dibakar. Rasanya gurih dan renyah, sangat cocok untuk dinikmati sebagai makanan ringan saat menikmati pemandangan pantai. Di area Pantai Balikambang ini tersedia beberapa penginapan. Ada penginapan bambu yang memiliki 8 kamar dengan tarif Rp150.000 per harinya, dan yang terbaru adalah Hotel Wibisono, memiliki 10 kamar dengan tarif Rp250.000 per hari.
Untuk kategori large bisa menampung hingga 6 orang dengan didukung fasilitas kamar mandi dan listrik. Dua penginapan ini memiliki fasilitas yang memadai dan seluruhnya menyuguhkan pemandangan laut, pantai, dan laut lepas. Di sini tersedia tempat ibadah berupa masjid dan juga musola yang dapat digunakan bagi pengunjung yang membutuhkan. Seperti contohnya ini masjid yang di pinggir jalan ini. Biasa masih ini ada masjid ya, Masjid Kalimatullah Pantai Balikambang. Oke, kita explore ke sini. Nah, di sini mulai lebar lagi nih, melebar lagi nih. Ini melebar lagi. Ya, dan di sebelah kanan kita ini banyak pedagang berbagai macam barang, baju, makanan, dan juga sebuah tenda. Banyak, kalau kehabisan baju bisa beli di situ. Jualan layangan. Terdapat beberapa tempat penyewaan seperti sewa ban, kursi pantai, payung pantai, dan lain-lain. Juga ada area parkir perahu yang dapat digunakan oleh nelayan lokal maupun wisatawan yang ingin menjelajah dengan menggunakan perahu. Tak jarang pantai ini juga menjadi tempat latihan sejumlah klub sepak bola seperti Arema dan Persema. Terdapat 3 pulau yang lokasinya berdekatan dengan Pantai Balikambang yang dihubungkan dengan jembatan, yakni Pulau Ismoyo, Pulau Wisanggeni, dan Pulau Hanuman. Ketiga pulau tersebut terhubung dengan Pantai Balikambang melalui jembatan. Menurut kisah legenda penduduk sekitar, Pulau Ismoyo adalah tempat pertapaan Semar alias Ismoyo, nama lain dari Semar, salah satu punakawan dalam pewayangan Jawa. Begitu pula dengan penamaan Pulau Wisanggeni dan Pulau Hanuman atau Anoman yang juga berasal dari tokoh pewayangan. Pengunjung yang beragama Hindu maupun Islam dapat mengunjungi pantai ini untuk beribadah. Pada hari-hari tertentu, ribuan pengunjung datang ke pantai ini untuk melakukan ritual. Bagi umat Islam, menjalani ritual dengan berziarah ke makam Syekh Abdul Jalil, orang pertama yang membabat alas di Pantai Balikambang. Dan pada bulan Muharram atau Suro dan tanggal 1 Sya'ban, banyak peziarah yang mengunjungi makamnya yang terpencil di tepi Kali Berek. Jaraknya sekitar 1 km sebelum masuk Pantai Balikambang dari arah Bantur. Di area pantai juga terdapat pulau kecil yang dinamakan Pulau Ampel. Konon pulau ini menjadi lokasi penyebaran Islam oleh Wali Songo, terutama oleh Sunan Ampel yang pertama kali datang ke pulau tersebut. Selain umat Islam, umat Hindu pun menjadikan pantai ini sebagai tempat ibadah pada hari besar keagamaan. Keberadaan Pura Amartajati yang terletak di tengah-tengah Pulau Ismoyo seakan-akan membuat wisatawan berada di Tanah Lot, Bali. Pura Luhur Amartajati dibangun pada tahun 1983 dan selesai pada tahun 1985 hingga diresmikan tahun 1986 oleh Bupati Malang pada saat itu, Edi Slamet, yang terinspirasi dengan pura yang ada di Tanah Lot, Bali. Sejak saat itu, pura ini dikunjungi oleh pemeluk Hindu Bali untuk melakukan ritual keagamaan pada Hari Raya Galungan, Kuningan, dan Nyepi. Oh iya. Oh. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Hingga kini, Pura Amartajati masih digunakan untuk kegiatan keagamaan bagi umat Hindu. Bahkan, warga setempat pun masih tetap mengadakan tradisi di pura ini. Salah satunya adalah tradisi penyambutan datangnya satu suro atau biasa disebut suroan. Pura Amartajati tidak hanya menawarkan wisata religi, namun juga menyuguhkan wisata alam. Keberadaan pura ini bagai magnet tersendiri bagi Pantai Balikambang.
Tradisi Nyepi dengan menggelar ritual keagamaan Hindu selalu dinantikan wisatawan dari berbagai daerah, termasuk wisatawan asing. Pura ini selain untuk beribadah, juga sering dijadikan sebagai spot favorit pengunjung pantai untuk mengabadikan momen sunset yang cukup indah. Namun, tetap harus berhati-hati menjaga kesucian tempat ini dengan mematuhi peraturan-peraturan yang sudah ada. Pulau ini menjorok ke laut dari bibir pantai sekitar 70 meter yang dihubungkan dengan jembatan. Ada yang sedang mandi di Sungai Gangga. Muara sungai. Ini juga atas. Tempat kita parkir tadi di sana. Oke. Kita naik nih guys ke Pura Balekambang. Kita naik ke atas ya. Di sana ada apa? Pura juga. Sanggerahan Pemangku. Oh, di sini ada Sanggerahan Pemangku. Kita melalui gerbang yang dijaga oleh dua arca dua rapala. Kita menuruni tangga sedikit, kemudian menyeberangi jembatan untuk menuju ke Pulau Ismoyo yang di tengah-tengahnya terdapat Pura Luhur Amerta Jati. Oh, di sana ada lagi. Nampak Pulau Hanuman dan Pulau Wisanggeni yang masih jarang dikunjungi wisatawan. Untuk mencapai Pulau Hanuman dan Wisanggeni dari pantai Balekambang, kita harus jalan kaki dulu sekitar 1 km dari titik yang ke arah Pulau Ismoyo. Dan untuk sampai di pulaunya ada jembatan yang menghubungkan pantai Balekambang dengan Pulau Hanuman ini. Kita sudah hampir mencapai Pulau Ismoyo, sudah dekat dengan Pura. Ada papan bertuliskan kawasan suci Pura Kahyangan Jagat Amerta Jati. Dilarang masuk bagi wanita yang sedang datang bulan atau haid atau menstruasi, keluarga meninggal dunia sebelum 7 hari. Pura Kahyangan Jagat Amerta Jati, Pantai Balekambang, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang. Oh, dikunci tadi, digembok. Seperti ini puranya. Oke. Balewantilan. Oh, ini ada flying fox. Dari sini. Ini Pura Kahyangan, ini flying fox dari sini. Sini, oh, sampai ke sana. Flying foxnya. Oh, boleh juga nih ya. Kalau kita daripada capek-capek, bisa juga nih.
pakai Flying Fox ke sana. Flying Fox ini hanya buka setiap hari Sabtu dan Minggu saja. Lihat, wih, dari sini, oh dangkal ya sampai sana. Tuh gak tahu mencari mungkin ikan atau udang atau kepiting. Jika ingin mencari ikan di sekitar pantai, bisa mencoba di area yang berbatu-batu karang itu guys. Namun pastikan untuk tidak merusak lingkungan dan mengikuti aturan-aturan yang berlaku di area ini. Jangan lupa membawa peralatan sendiri dan memperhatikan keamanan saat memancing di sekitar pantai. Untuk menjaga keamanan dan kenyamanan pengunjung, serta menjaga kelestarian alam sekitar, biasanya pantai-pantai memiliki beberapa larangan dan aturan yang harus diikuti oleh pengunjung. Begitu pula dengan pantai ini. Beberapa larangan dan aturan yang berlaku antara lain, larangan merusak atau mengambil flora dan fauna laut, larangan membawa binatang peliharaan ke dalam area pantai, larangan merokok di area pantai, larangan melakukan aktivitas yang merusak alam sekitar seperti memancing dengan bahan peledak atau bahan kimia yang berbahaya, larangan berenang atau bermain air di area yang dilarang atau berbahaya, seperti di area yang terdapat ombak besar atau arus laut yang deras. Aturan menjaga kebersihan pantai dengan membuang sampah pada tempatnya. Aturan menjaga ketertiban dan keamanan dengan tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu pengunjung lainnya. Adanya larangan dan aturan ini bertujuan untuk menjaga kelestarian alam serta memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pengunjung. Oleh karena itu, sebagai pengunjung kita harus selalu mematuhi dan mengikuti aturan yang berlaku. Tuh area Rip Current tuh kelihatan tuh. Kenapa? Area Rip Current tahu nggak? Hijau dari sana. Area Rip Current dari sini, dari itu sampai sana. Lurus tuh. Itu kalau orang berenang di situ sedot sampai sana. Sampai tengah laut. Enggak, kayaknya hewan. Cari binatang. Mari kita zoom. What are they looking for? Itu biasanya mencari kepiting atau ikan-ikan hias kecil-kecil nih. Juga udang-udang yang biasa terdapat di karang-karang, serta kelomang atau keong, siput yang sering ditemui di pantai. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar channel ini tetap ada dan dapat terus membagikan informasi, pengetahuan, dan pengalaman yang mudah-mudahan bermanfaat. Dan kami doakan rezeki Anda berlimpah ruah serta bahagia lahir dan batin. Amin. Ciao.